Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian. Di episode sebelumnya, kita lihat gimana Raka, si jenius pemalas terpaksa masuk ke timnya Nisa, si ketua kelas super perfeksionis. Kalah taruhan memang menyebalkan. Ya, sekarang kita akan lanjut ke episode 4, Proyek Gagal. Kira-kira bencana apa yang bakal terjadi kalau dua kutub berlawanan ini harus kerja bareng? Yuk kita mulai. Pak Budi, guru sains yang kayaknya udah lelah sama hidup tapi tetap sayang murid-muridnya, mengumumkan tugas kelompok terbesar semester ini, membuat model tata surya bergerak. Dan ya, nasib sial membawa Raka berada tepat di bawah komando Nisa. Baru saja pengumuman selesai, Nisa langsung mengumpulkan timnya yang terdiri dari Arya, Lisa, dan tentu saja Raka. Di pojok kelas, Nisa dengan semangat membara membentangkan cetak biru yang rumitnya ngalahin peta harta karun. Matanya berbinar di balik kacamata perseginya. Dengar semuanya, proyek kita harus jadi yang terbaik. Kita akan pakai motor servo mikro, sistem roda gigi kompleks, dan sensor cahaya untuk mensimulasikan gerak elips yang presisi. Arya yang dari tadi garuk-garuk kepala lihat desain Nisa memberanikan diri. Nisa, kayaknya itu terlalu rumit deh. Ini kan cuma tugas sains SMA, bukan proyek NASA. Lisa di sebelahnya cuma bisa mengangguk setuju. Ngeri sendiri lihat diagram kabel yang berseliweran. Sementara itu, di mana Raka? Tentu saja dia ada di dunianya sendiri. Duduk menyendiri di kursi paling pojok, headphone menutupi telinganya, bantal leher kesayangannya sudah terpasang manis. Dia lagi asik mencoret-coret kertas, bukan rumus fisika, tapi variasi desain bantal yang ergonomis untuk tidur di kelas. Dalam hatinya dia bergumam, berisik amat. Kenapa harus bikin roller coaster kalau kita cuma disuruh naik tangga sih? Prinsip hemat energi dilanggar. Perdebatan di meja kelompok makin panas, tapi Raka tetap tenang di alamnya. Sampai akhirnya Nisa sadar. Ada satu anggota timnya yang belum mengeluarkan sepatah kata pun selama 30 menit rapat. Dengan geram, Nisa berjalan cepat ke arah Raka dan yap, headphone Raka dicopot paksa. Raka, kamu ini anggota tim atau pajangan? Kita sudah rapat setengah jam, apa kontribusimu hah? Bentak Nisa, wajahnya merah padam, sementara mata kini tertuju pada Raka. Dia menghela napas panjang, ekspresi khasnya yang super bosan terpasang sempurna. Dengan santai dia menjawab, kontribusiku? Aku gak ganggu kalian. Itu kontribusi yang sangat berharga. Jawaban itu jelas bukan yang ingin didengar Nisa. Arya dan Lisa cuma bisa menahan tawa. Tanpa banyak bicara lagi, Raka menyodorkan secari kertas yang tadi dia coret-coret. Bukan gambar bantal, tapi sebuah sketsa yang sangat sederhana. Model tata surya yang digerakkan pakai tali dan karet gelang. Nih, pakai tali sama pegas, energi minimal, hasilnya sama, bisa diselesaikan dalam 5 menit, akurat secara profesional juga. Jelasnya dengan nada datar, seolah itu adalah solusi paling jenius di dunia. Nisa, Arya, dan Lisa menatap sketsa itu dengan tatapan tak percaya, seolah baru saja dihina. Enggak, teriak Nisa. Proyek ini harus menunjukkan inovasi dan kerja keras. Kita gak mau bikin model level taman kanak-kanak. Harga diri tim kita dipertaruhkan. Baginya, kesederhanaan adalah musuh dari kesempurnaan. Merasa idenya diremehkan, Nisa pun menggunakan kartu asnya, kekuasaan sebagai ketua kelas. Dia mengambil setumpuk kawat, beberapa motor kecil dan komponen rumit lainnya,
lalu meletakkannya dengan kasar di meja Raka. Oke pemalas, kamu yang akan bertanggung jawab pada perakitan mekanik. Ini semua bagiannya, rakit sesuai cetak biruku. Dan jangan sampai ada satu kesalahan sekecil apapun. Ngerti? Raka hanya menatap tumpukan komponen itu, lalu menatap Nisa. Dia menghela napas untuk yang kesekian kalinya di hari itu. Sepertinya takdir memang tidak mengizinkannya untuk tidur nyenyak. Dengan sangat terpaksa, dia pun mulai bekerja. Tapi tentu saja dengan gayanya sendiri. Dia merakit sambil bersandar di dinding. Setiap gerakannya terlihat malas, tapi anehnya sangat presisi dan cepat. Sementara Nisa dan Arya sibuk dengan perhitungan ulang yang bikin pusing. Raka menyelesaikan tugas perakitannya tanpa cacat, persis sesuai cetak biru Nisa yang super rumit. Masalahnya bukan pada perakitan Raka, tapi pada model itu sendiri. Beberapa hari kemudian, tibalah saat uji coba prototip. Semua anggota tim berkumpul dengan tegang. Nisa dengan wajah lelah karena kurang tidur berhari-hari demi menyempurnakan perhitungan, menekan tombol on. Motor mulai berputar, roda gigi bergerak, tapi kemudian krek, terdengar suara gesekan logam yang memekakan telinga. Gawat, teriak Arya panik. Lengan planet Venus gak sinkron, dia nabrak Merkurius. Planet-planet mini itu bertabrakan dan macet total. Proyek ambisius mereka berubah jadi tumpukan rongsokan yang berisik. Nisa langsung panik. Dia memeriksa ulang diagramnya. Tangannya sedikit gemetar. Gak mungkin. Semua perhitungan sudah aku verifikasi 3 kali. Kenapa ada jeda di motor servo utamanya? Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Kerja kerasnya selama berhari-hari terancam sia-sia. Dan di tengah kepanikan itu, suara gesekan yang keras tadi berhasil membangunkan seseorang dari tidur siangnya. Raka, yang dari tadi pulas di kursinya dengan bantal lehernya, sedikit membuka matanya. Berisik banget, gumamnya dalam hati. Lebih terganggu oleh suara bising daripada kegagalan proyek itu sendiri. Gak bisa apa mereka gagal dengan lebih tenang? Melihat proyeknya hancur berantakan dan waktu presentasi semakin dekat, Nisa berada di ambang keputusasaan. Tapi kemudian matanya tertuju pada Raka yang baru saja terbangun. Hanya ada satu orang di ruangan ini yang mungkin tahu jawabannya. Dengan langkah berat, Nisa mendekati Raka. Kali ini tidak ada lagi bentakan, yang ada hanya nada memohon. Raka, tolong, kamu yang merakitnya, kamu pasti tahu apa yang salah. Kenapa model ini macet? Tanyanya, harga dirinya sebagai ketua kelas perfeksionis sudah runtuh. Raka tidak langsung menjawab, dia bahkan tidak beranjak dari kursinya. Matanya yang setengah mengantuk itu hanya memindai model rumit di depannya. Setelah beberapa detik hening, dia akhirnya bicara dengan nada datar seperti biasa. Desain kalian terlalu banyak sambungan. Lalu jarinya yang malas menunjuk ke satu titik yang sangat kecil di antara sambungan motor dan roda gigi. Sebuah titik yang nyaris tak terlihat. Di situ, di titik itulah terjadi penumpukan resistensi energi paling besar. Ini bukan masalah perhitungan di atas kertas, Nisa. Ini masalah praktis. Nisa dan yang lain langsung mengerumuni titik yang ditunjuk Raka. Dengan mata terbelalak, Nisa menyadari kesalahannya. Ada perbedaan ukuran kawat yang hanya 0,01 mm. Sebuah detail yang dia anggap sepele dan abaikan saat mendesain. Detail sekecil ini, batin Nisa, dipenuhi rasa malu dan takjub. Dia menyadarinya bahwa tanpa menyentuh modelnya sama sekali. Jenius tersembunyi Raka sekali lagi menunjukkan tajinya.
Kenyataan pahit menghantam Nisa. Dia memegang kawat mungil itu dengan putus asa. Astaga, kalau mau ganti ini kita harus bongkar ulang semuanya. Butuh waktu berjam-jam untuk menyetel ulang semua sambungan. Kita gak punya waktu. Dalam keputusan total, Nisa menatap Raka dengan mata penuh harapan. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Raka, tolong perbaiki ini. Cuma kamu yang paling cepat dan teliti. Aku akan memberimu izin tidur di kelasku selama 2 hari penuh tanpa gangguan. Ini adalah tawaran tertinggi yang bisa Nisa berikan. Sebuah barter suci bagi Raka. Semua orang menunggu jawaban Raka. 2 hari tidur. Itu seperti surga bagi si pemalas. Tapi, di luar dugaan, Raka menggelengkan kepalanya. Dia menatap Nisa dengan tatapan yang anehnya serius, meskipun masih terlihat malas. Gak efisien, menghabiskan energi 4 jam kerja untuk ditukar dengan 2 hari tidur itu rugi. Solusinya harus lebih cepat dari itu. Nisa, Arya, dan Lisa melongo. Logika macam apa itu? Di saat mereka semua bingung, Raka tiba-tiba tersenyum sangat tipis. Senyum langka yang menandakan dia punya sebuah ide yang pastinya super malas tapi brilian. Dia menunjuk ke salah satu bagian model yang sudah dirakitnya dengan sempurna. Aku gak akan memperbaikinya, katanya, membuat semua orang semakin bingung. Aku akan mengakalinya. Nisa, Arya, dan Lisa saling berpandangan, tidak mengerti. Tapi, lanjut Raka, aku butuh satu benda. Serempak mereka bertiga bertanya. Benda apa? Dan cliffhanger. Apa benda yang dibutuhkan Raka? Bagaimana cara dia mengakali mesin super rumit itu? Jawabannya ada di episode selanjutnya. Solusi 1 menit, jangan sampai ketinggalan ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar gak ketinggalan kelanjutan kisah si jenius pemalas ini. Sampai jumpa.